Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M dari Salbukhari. Saya Naupujiah Rahman. Saya Fauzan Gazian Kami dari kelompok teknik elektro. akan menjelaskan tentang PLTA. Silahkan menyaksikan. Mari kita bahas bagaimana proses pembuatan pembangkit listrik tenaga air dari awal hingga kemudian dapat digunakan listrik tersebut. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk dirubah menjadi energi listrik. PLTA memiliki 5 komponen utama, yaitu bendungan, turbin, generator spento, dan jalur transmisi. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing komponen utama tersebut. Komponen yang pertama yaitu bendungan. Bendungan ini berfungsi untuk menampung air dari dalam jumlah besar untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir dan irigasi sawah. Kemudian yang kedua ada turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Sebelum turbin ada yang namanya penstock, yaitu pipa yang dialiri air bertekanan dari bak penampungan ke turbin. Itu juga dapat disebut dengan pipa bertekanan. Kemudian dihubungkan dengan unit powerhouse. Selanjutnya yaitu generator. Generator ini dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Nah, generator selanjutnya akan merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik, Yaitu jalur transmisi yang berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Bentuk utama dari pembangkit listrik tenaga air yaitu motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan kemudian dari energi mekanik tersebut dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi untuk menciptakan tinggi jatuh air dengan cara menaikkan permukaan air. Selain untuk menampung air, bendungan juga berfungsi untuk menciptakan energi. Untuk memutar turbin, maka perlu untuk meningkatkan tekanan air. Intake adalah pintu masuk air yang berguna untuk menyalurkan air menuju pipa besar yang kemudian akan menaikkan tekanan air sehingga dapat memutar turbin. Setelah tekanan air dinaikkan, kemudian adalah peran turbin, yaitu mengubah air energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut turbin sehingga akan terjadi perputaran. Putaran pada turbin ini kemudian dihubungkan ke generator, yaitu dengan bantuan poros dan gearbox, memanfaatkan putaran turbin tersebut untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron. Kemudian didapatkanlah arus AC trafo, digunakan untuk menaikkan tegangan arus listrik, yaitu arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Adapun trafo yang digunakan yaitu trafo step up, dan transmisi di sini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke rumah-rumah ataupun industri. Akan tetapi sebelum listrik digunakan, maka tegangannya perlu diturunkan menggunakan trafo step down. Beberapa keuntungan dalam penggunaan PLTA sebagai pembangkit listrik, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan energi alam. Tentunya dengan menggunakan energi alam ini tidak menimbulkan pencemaran. Kemudian PLTA juga dapat dipadukan dengan program-program yang lainnya, seperti pembangunan irigasi dan program perikanan. Di sisi lain juga akan menjaga kelestarian lingkungan, dan dengan adanya waduk maka akan menjaga ketersediaan air. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan PLTA. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.